dan diberikan oleh Allah pengampunan dari setiap kesalahan, kehilapan dan dosa yang telah kita lakukan lalu-lalu, sekarang maupun yang akan datang. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Ada materi apa yang kita akan sajikan pada siang hari ini? Mencerdaskan. Kondisional mungkin Bang. Ini sesuai tema yang ku tengok di Yiti kayak gini, jadi cocok lah. Mereka udah pada cerdas-cerdas. Nipu, cerdasnya nipu. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Insyaallah. Sehat Gurunda? Gurunda. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Gurunda, bisa nggak ngaji dulu? Ngaji. Biar bersih komal kita ini. Ya, kita ganti-gantian ya sama Ustadz Malik. Oke, sip. Surah berapa, Ustaz? Jadi Ustadz kita. Kita baca surah ini, surah Maryam aja ya, Maryam. Surah Maryam. Ayat? Dari awal. Oh, dari awal. Oke. Antum atau saya duluan? Oh, kalau saya ini Gurunda aja dulu. Saya tidak berhak untuk duluan. Masya Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kahaya Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria Isnada rabbahu nidaan khafiyah Qala rabbi inni wahana al-azmu minni washta'ala ar-ra'su shayban wa lam akum bidu'aika rabbi syakiya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahabli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali yaqub waj'alhu rabbi radiyah Ya Zakaria inna nubashiruka bigulam ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samia Qala rabbi anna yakunu li gulamu wa kanat imraati akiran wa qad malaktu minal kibari itiya Qala kazalik Qala rabbuka huwa alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a
قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس 3 ليال سويا فخرج على قومه من المحراب. Demi nama Yesus nyala. Apa sih? فأوحى Diam. إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من
تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجزء النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم اقرأ كتابك Insyaallah. تفضل أخينا Man ana? Ana?
Naam, antum. Oke, syukran Tafadhal. ya Ustazi. Masya Allah. Bismillah, semoga jaringan mendukung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال مبين وأنذرهم يوم الحسرة إلى قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نورث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا Sadaqallahul azim. Afwan Bang Sumaya, ini karena jarang ini dibaca-baca soalnya. Maka ada agak lengket-lengket. Masya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain. Rifa, Iya, iya. Bang Sijo, Yoga, assalamualaikum Yoga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Pandi. Assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya adik-adik saya yang ada di sini, Bunda Rahma, semuanya, Daisijo, dan juga Dinda Uniripa Yoga. Bagaimana kabarnya? Sehat semuanya ya kan ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sehat. Alhamdulillah. Dinda Rifa gimana kabar? Alhamdulillah Bang, sehat walafiat. Masya Allah. Alhamdulillah. Bunda Rahma. Ini Bang Sijo. Ya, Ya, silakan Bang Sijo. Iya. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Bang Pandi. Ya Bang Sijo. Jadi ini yang aku tanya dulu, ini tentang pertama tentang tema di atas ini maksudnya apa? Maksud dari tema ini adalah mengajak saudara Kristen untuk belajar Bible tanpa kemudian ada paradigma berpikir yang didasari dogma dan doktrin, tetapi belajar untuk membebaskan kemudian konsep di dalam nalar logika berpikir dalam keseimbangannya antara
hakikat kemanusiaan kita dengan kebebasan berpikir berlandaskan terhadap Bible. Seperti itu. Jadi tujuannya tema ini nggak ada hal yang nggak baik. Tujuannya hanya yang baik ya. Ya, insya Allah, alhamdulillah. Jadi kalau begitu di mata teman-teman kami Kristen itu orang yang kurang cerdas atau orang kurang pintar atau orang bodoh? Bukan. Orang Kristen itu orang yang cerdas. Tapi dalam sisi yang lain terkait dengan keyakinan, orang Kristen ini adalah orang yang taat kemudian secara keturunan memegang suatu keyakinan atau kepercayaan yang bertopang kepada doktrin dan dogma secara turun-temurun, sehingga melupakan satu sisi di mana Yesus menekankan untuk menggunakan akal sehat, mengasihi pencipta langit dan bumi ini dengan akal sehat. Nah, itu yang saya tidak temukan pada seorang Kristen ketika berbicara mengenai keagamaan. Tapi berbicara mengenai aspek lain, orang Kristen itu orang yang cerdas. Tapi berbicara mengenai akidah, orang Kristen ini adalah orang yang lalai mempelajari kitab yang mereka anggap suci. Mereka hanya dominan mendengarkan petua khotbah gereja yang pada prinsipnya menitik beratkan kepada poin konsep yang merupakan doktrin dan dogma. Di mana doktrin itu, dogma itu adalah salah tidaknya harus dipercaya. Tidak boleh dipertanyakan, tapi harus dipercaya. Itu. Jadi kalau sekali seperti itu pun keyakinan sesama kita seperti halnya kami, apakah boleh dipersalahkan sesama keyakinan orang yang lain? Sebenarnya kalau kita berbicara mengenai salah atau tidaknya, keyakinan antara Islam dan Kristen itu tidak mungkin dua-duanya betul. Pasti ada salah satunya salah. Maka tolak ukurnya kemudian untuk menilai satu keadaan salah benarnya itu adalah akal. Akal dan kitab yang kita anggap suci, selayaknya Al-Quran dengan pola kehidupan berakalnya umat Islam, dan Bible dengan pola berakalnya saudara-saudara kita Kristen. Nah, sekarang orang menjadi Kristen itu bukan landasan akal. Orang menjadi Kristen itu karena turun-temurun. Ya. Bukan karena akal. Jadi seperti halnya di keyakinan kita, walaupun kita berbeda, sepakat apa tidak kita harus saling menghargai. Yes, harus saling menghargai, dan ingat, bukan hanya sebatas menghargai, tetapi harus saling mengingatkan satu sama lain. Dalam segala hal, ingat, di dalam pengajaran Kristen, kasihilah saudaramu sendiri. Dalam agama Islam, rahmatan lil alamin, berkasih sayang dengan alam semesta. Orang Kristen itu adalah bagian daripada alam semesta ini. Maka perintah di dalam Al-Quran adalah berkasih sayang. Rahmatan lil alamin, berkasih sayang terhadap alam semesta. Jadi cakupan Islam itu adalah mengingatkan, menyampaikan, memberi kemudian peringatan dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladina zalamu minhum, kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Jadi kalau kita saling mengasihi, Kristen ketika melihat Islam itu adalah satu keyakinan yang salah, maka Kristen harus memiliki konsep untuk menyampaikan dengan metode yang baik terhadap saudara Islam. Demikian juga Islam. Ketika melihat ada kekeliruan di sana, maka Islam harus memiliki konsep untuk menyampaikan kesalahan itu agar dibenahi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Itu di dalam Islam. Sampaikan kebenaran Islam dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang hasanah, dengan cara-cara yang baik. Nah, itu dia masalahnya sekarang. Artinya apa? Kristen harus membuka. Ya, silakan. Jadi dasarnya keyakinan manapun kita harus saling menghargai dan tidak boleh saling membenci ya. Yes, di Islam tidak mengajarkan membenci. Rahmatan lil alamin. Islam itu menyayangi, mengasihi alam semesta ini. Nah, sekali lagi, Kristen itu adalah bagian dari alam semesta. Maka Kristen harus dikasihi, Kristen harus disayangi. Nah, wujud daripada kasih dan sayang Islam
menyampaikan ini loh keselamatan itu. Tentu dengan cara-cara yang ma'ruf. Illal ladzina zalamu, kecuali terhadap orang yang zalim di antara mereka. Nah, begitu juga Kristen, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Maka pola ini harus disampaikan. Kalau Kristen itu agama benar, jangan dengan cara menipu, jangan dengan cara kamuflase, tapi sampaikan selayaknya Islam menyampaikan Islam. Di mana-mana Toa diperdengarkan, Islam diperdengarkan, ayat sucinya diperdengarkan. Yang mau mengkritik silakan mengkritis, yang mau kemudian memberikan saran silakan, yang mau diskusi silakan. Jadi Al-Quran tidak disembunyikan lalu diajarkan secara sembunyi-sembunyi. Al-Quran tidak disembunyikan lalu kemudian memiliki metode penyampaian secara terstruktur untuk mengajak orang lain masuk Islam. Itu enggak. Itu tidak seperti itu. Ketika kemudian ada orang mengatakan kami terganggu dengan suara toa masjid. Toa itu hama. Sekarang ketika Anda ke bandara atau di rumah Anda dekat bandara, setiap saat ada pemanggilan penumpang atau di terminal, nomor dengan kendaraan DD, plat mobil 558, mau pergi ke Surabaya, para penumpang naik miki. Yang mau tujuan Surabaya silakan naik, yang tidak mau anteng-anteng aja. Sama seperti ketika azan itu dikumandangkan, Anda merasa terpanggil, silakan. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Anda terpanggil silakan, Anda tidak terpanggil ya tinggal di rumah. Sama seperti ketika lonceng gereja pun berbunyi. Ruangan saya di kantor itu jaraknya dengan lonceng gereja itu kurang lebih 200 meter. Itu kalau bunyi sampai ke jantung, ting, runcing sekali suaranya. Tapi kami nggak pernah protes. Bayangkan kalau gereja yang mayoritas di Indonesia ini, cing, 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 itu akan berbunyi. Apakah umat Islam punya hak untuk membatasi itu? Enggak boleh. Dan itu adalah keyakinan seorang beragama. Nah, beda kalau kita dalam ranah dalam ranah diskusi seperti ini. Silakan. Oke, karena memang Si Jo, coba sekali-sekali saya mau bertanya sama Bang Zuma dulu. Saya belum pernah ya. Iya, Kamu terus dari silahkan. tadi ya. Silahkan. Bang Zuma mau bertanya Iya. terkait penjelasan Abang tadi. Abang jelasin kalau di Islam itu kita cenderung berkasih sayang sesama kita. Dan Abang baca juga dalil Bible. Tapi yang ketika saya belajar, Bang, kenapa di Bible kepada saudara keras, ya kan? Contoh membenci ibu bapak. Kemudian kalau ada saudaramu marah dihukum. Kalau ada berkata kafir dibawa ke mahkamah agama. Kalau ada berkata jahil masuk neraka. Kan mereka ini kan bilang ajaran kasih, Bang, tapi kasihnya kepada musuh. Tapi kalau kepada saudara sendiri, kenapa keras gitu, Bang? Contohnya Wanes Tritunggal saling baku hantam. Realitasnya kan begitu. Inkuisisi itu yang Kristen dihabisi, dibakar hidup-hidup. Itu gimana menurut Abang, Bang? Kalau saya nih ya, karena saya ditanya, kita harus mendudukkan perkara ini dulu pada dudukan yang sebenarnya antara ajaran Yesus dan ajaran Kristen. Ajaran Yesusnya, tidak bisa orang itu menjadi pengikut Yesus kalau dia tidak membenci ayah ibunya, saudara-saudaranya. Itu Yesus. Kenapa demikian? Karena Yesus sedang mengajarkan ajarannya dan mendudukkan dirinya sebagai utusan di tengah-tengah orang yang tidak menerima dirinya. Dia tidak diterima dari kalangan kaumnya sendiri di mana dia diutus. Orang tua yang ada di sana tidak menerimanya. Ayah, ibu, saudara perempuan, saudara laki-laki. Jadi di antara dalam satu rumpun keluarga mau menjadi pengikut Yesus, ya harus mengalami itu. Harus merasakan dibenci, dimusuhi, ditolak, diusir oleh keluarganya. Maka Yesus memberikan semangat data seperti itu. Nah, kalau di Kristen beda lagi. Kasihilah musuhmu. Karena apa? Ada muatan tertentu yang ingin dicapai di sana. Apa itu? Jadikan seluruh bangsa. Dengan cara apa? Kasihi mereka. Tidak boleh benci mereka. Nggak boleh begini. Jadi dua konsep yang berbeda. Dua konsep yang berbeda. Yesus tahu kalau dia dibenci. Makanya kedatangannya aku diutus hanya kepada domba. Bukan semua domba. Tetapi diutus kepada domba yang sesat. Dari umat Israel. Maka metode penyampaian proses belajar mengajar Yesus, kurikulum yang ditanamkan konsentrasinya kepada apa?
aku dibenci, aku dimusuhi, aku ditolak. Yang mau menjadi pengikutku pasti identik dengan dimusuhi oleh keluarganya. Begitu. Shalom. Iya, salam Bang. Calon. Selamat Gimana, pagi Bang Adi? semua. Selamat pagi. Silakan Bang Adi. Iya, silakan. Saya Saudara. Kristen, Bang. Iya, silakan Bang. Saya sedikit Gimana coba Dinda menangkap- Uniripa? Hah? Iya. Jadi Sorry, begitu sorry. Bang ya. Iya. Saya jadikan materi ini berapa hari ini materi yang cukup menarik. Saya bahas sendiri gitu kan. Nanti baru si Jo bentar. Nanti kita sapa nih Bang Adi juga Bang Egel nih Kristen dua-duanya. Cuman kenapa saya tanyain sama Bang Zuma? Saya ingin mengerti cara Bang Zuma memahami. Karena kalau saya lihat orang Kristen selalu menggembar-gemborkan, kalian selalu di hadapan kami loh ajaran kasih. Iya, saya akui. Kalian ajaran kasih. Tapi justru kalau saya banyak baca di kitab kalian seperti kitab Roma mengajarkan untuk Roma mengatakan untuk patuh kepada pemerintah. Pada saat itu tahu sendiri kan kalau Paulus itu dijajah, Bang. Penjajah itu kan musuh. Tapi Paulus justru suruh tunduk patuh pada penjajah. Belum lagi dalam ayat Petrus, hamba-hamba tunduklah kepada majikanmu walaupun yang jahat sekalipun. Ini maksud saya, kasihilah musuhmu. Ini maksudnya tidak boleh melawan kepada orang-orang jahat, yaitu musuh-musuh. Tapi ketika saudara sendiri, contoh, apabila saudaramu marah, hukum. Berkata jahil saja dibawa ke mahkamah agama. Berkata jahil masuk neraka. Jadi keras kepada diri sendiri, tapi keras kepada saudara sendiri, tapi lembut kepada musuh. Nah, di Islam terbalik. Islam itu yang paling lembut harus kepada saudara sendiri, kepada ibumu. Tapi kepada musuh kita harus keras. Makanya kita harus keras kepada orang kafir yang memusuhi kita. Nah, jadi logikanya itu loh Bang, dibalik sekarang ini seolah-olah mereka ini, wah lihat kami sama musuh aja kami lembut. Tapi sama saudara begitu kelakuannya. Jadi itu yang saya pelajari Bang. Iya, baik. Jadi gini, kalau di Islam itu konsep seperti kasih mengasihi itu adalah level 2. Level pertama di Islam itu adalah begitu orang itu berislam, rajin membaca Quran, rajin mengkaji Quran, maka Allah akan menanamkan secara otodidak, secara spontanitas rasa kasih sayang pada orang tersebut, baik kepada sesamanya manusia, apapun keyakinannya, maupun kepada makhluk yang lain. Innal ladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wadda. Sungguh kata Allah, di situ Allah menekankan inna, orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, Allah yang Maha Pengasih menanamkan kasih sayang di dalam hati mereka. Itu makanya Islam itu datang keras, Islam bisa mengimbangi. Yang datang lembut, Islam pun mengimbangi. Karena kenapa? Pada prinsipnya orang Islam itu dalam hatinya sudah ditanamkan kasih sayang. Nah, terhadap orang-orang kafir di luar Islam kemudian apa kata Allah? Husil afwa wa'mur bil urf wa'rid anil jahilin. Itu kata Allah. Jadilah pemaaf. Sabar Bang. Jadilah pemaaf dan suruhlah orang yang mengerjakan ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang jahil. Jangan peduli orang yang bodoh. Qul lil ladzina amanu ya'firu lil ladzina la yarjuna ayyamallah liyajziya qauman bima kanu yaksibun. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak beriman kepada Allah, orang-orang kafir. Diperintahkan untuk memaafkan. Jadi di Islam itu kayak begitu. Nah, ini terakhir. Jadi kalau kita berbicara mengenai kasih di Kristen, sebenarnya kasih di Kristen itu adalah buatan yang datang belakangan. Ajaran yang muncul belakangan, yang dibuat belakangan. Loh, bukannya Yesus mengajarkan kasih? Yes. Ajaran kasih Yesus bisa dilihat di dalam Matius 22 nomor 34 sampai nomor 40. Jadi yang dimaksud kasih itu adalah sesuatu keadaan yang dihadirkan oleh oknum per oknum atau sebuah keyakinan secara menyeluruh yang terangkum di dalam hukum Taurat.
Jadi kasih kepada Allah, kasih kepada sesama manusia, itu adalah dua kasih yang tersimpul keseluruhannya sebagai mutlak absolut, tergantung dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Itu kata siapa? Kata Yesus. Kata Yesusnya apa? Kasih kepada Allah, kasih kepada manusia, semuanya itu tergantung seluruhnya di dalam hukum Taurat dan kitab para nabi. Permasalahannya saat ini adalah hukum Taurat itu sudah dibatalkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib. Dengan kata lain, kasih kepada manusia dan kepada Tuhan itu juga dibatalin. Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di atas salib, dia telah membatalkan hukum Taurat beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Berarti kasih tadi udah mampus. Tak ada lagi kasih di Kristen. Maka mereka membuat kasih model baru. Seperti itu, Dinda Rifa. Terima kasih Bang. Sekarang kita kasih kesempatan non muslim bertanya nih. Si Jo, kita sapa dulu yang dua di bawah ya. Ini Pak Adi tadi pengen bicara. Mungkin setelah Pak Adi satu pertanyaan, habis itu Bang Igel, baru si Jo lagi ya. Silakan Pak Adi bertanya. Terima kasih Mbak Uni. Saya coba menanggapi apa yang dikatakan oleh Bang Juma. Silakan. Saya pikir masih kurang tepat itu apa yang disampaikan oleh Bang Juma, bahwa hukum Taurat itu dibatalkan karena Efesus pasal 2 itu tadi. Sebenarnya Efesus pasal 2 itu bukan membatalkan seluruh hukum Taurat. Ya kan? Efesus pasal 2 itu membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa manusia. Nah, itu dia. Bukan semua hukum Taurat dibatalkan, bukan, tapi membatalkan hukum Taurat yang berhubungan dengan penebusan dosa. Karena di dalam hukum Taurat dijelaskan bahwasannya dosa manusia dapat diampuni oleh Allah atau dihapuskan oleh Allah ketika ia menghadap imam pada saat itu, dan kepada imam itu diserahkan korban-korban sembelihan seperti korban domba, korban kambing, korban lembu, korban burung tekukur. Jadi itulah makna dari Efesus pasal 2 itu. Gitu dia, Mbak Uni. Saya tanggapi boleh? Ya, silakan Bang Juma. Oke, jadi gini saudara. Di dalam Efesus 2 nomor 15 itu ada kata entole dan ada kata dogma. Entole itu perintah, dogma itu ketetapan, ketentuan, hukum-hukum atau apapun yang mencakup tentang hukum Taurat. Coba Anda baca. Sebab dengan matinya Yesus sebagai manusia, Yesus telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah, entole, dan dogma, ketentuan, ketetapan, hukum-hukum yang ada di dalamnya. Ya, betul. Dogma dalam bahasa Yunani itu adalah ketetapan, hukum-hukum atau perintah-perintah. Jadi seluruh ketetapan, seluruh perintah itu dibatalkan. Ini satu. Yang kedua, kalaupun hukum Taurat itu tidak dibatalkan, pahami, hukum Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Ada sangkut pautnya dengan Kristen hukum Taurat itu. Jadi berlaku tidak berlaku hukum Taurat tak ada urusan dengan Kristen. Jadi Kristen ini adalah sebuah sekte baru yang didirikan Paulus, yang mengambil kemudian kitabnya orang Yahudi dalam bentuk terjemahan demi untuk melegalkan aturan-aturan baru yang kelak akan dibuat oleh Kristen. Makanya dalam seruan Paulus itu, Paulus menyeru kemudian di Kolose 2 satu perikop Anda baca, itu Kolose 2 mengajak orang-orang Kristen pengikut Paulus untuk meninggalkan semua hukum Tuhan. Di mana tuh Bang? Di Kolose 2 Bang. Jadi ayat keberapa? Paulus ini memang mengajak satu perikop Anda baca sampai data nomor 23. Kalau
kalau konsentrasinya itu di data 16 sampai dengan data 23. Itu Paulus mengajak orang Kristen meninggalkan semua hukum itu. Bahkan kalau Anda membaca di dalam Filipi 5, Paulus menganggap bahwa hukum Taurat itu adalah tinja. Salah itu bang. Oh salah ya? Berarti kitab saudara yang salah cetak atau gimana ini? Enggak, di sini saya nggak ada baca yang abang sampaikan loh. Nggak ada. Coba Kolose bang, Ayat dibaca berapa? dulu. Ayat Kolosenya berapa? dibaca. Nggak ayat Kolose berapa? 16. Kolose 16 coba Anda baca. Kolose 16 nggak ada. Kolose pasal 4. Kolose 2 nomor 16 maksud saya. Oke, saya baca. Iya, Karena silakan. itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, bulan baru ataupun hari Sabat. Sabat itu perintah Tuhan kan? Iya. Kenapa dihilangkan? Memang di Alkitab nggak dijelaskan kenapa hal itu dihilangkan. Nah itu dia makanya aku bilang saudara, Paulus ini membentuk ajaran baru, sekte baru. Makanya di Kisah Para Rasul 24 nomor 5, Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang Yahudi di seluruh dunia. Dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Nggak begitu juga lah bang. Oh nggak bisa saudara. Baca lagi Filipi 3 nomor 5. Apa yang Nggak, dikatakan coba oleh kita Paulus? bahas dulu dari Efesus tadi bang. Efesus tentang Silakan. pasal Silakan. 2 ayat yang 16 ke-15. bang. Enggak, ayat ke-15 tadi bang. Kalau Sebab- 15 sih. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan Efesus, hukum Taurat. Iya. Efesus pasal 2 ayat 15. Ya silakan. Di situ ada kata dogma. Iya, sebentar saya coba bacakan dulu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Tadi abang membahas kata perintah dan ketentuannya ya kan. Iya. Cuman di setelah kalimat ataupun kata-kata tersebut, ya kan ada lagi kalimat yang selanjutnya. Untuk menciptakan. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu Menjadi manusia satu baru dalam di diri Yesus. dirinya. Dan dengan demikian mengadakan damai sejahtera. Itu. Iya kan? Jadi Iya. jadi di sini arti manusia baru itu adalah manusia yang telah berubah dari yang memiliki kebinasaan menjadi memiliki hidup yang kekal. Itu artinya bang. Artinya Iya. Artinya dengan demikian nggak semua hukum Taurat itu dibatalkan. Hanya hal-hal yang berhubungan dengan bagaimana manusia itu diampuni dosanya oleh Allah. Kan itu dia.